Nah, itu berarti bahwa kalau kita mau bicara tentang perubahan di perwakilan, kita harus sangat-sangat terfokus dan bertanya, caranya yang pegang uang, yang punya uang banyak, bisa mendistorsikan politik, bagaimana sebenarnya, dan perubahan kelembagaan harus langsung to the point. Saya kasih dua contoh yang sangat bisa dikatakan radikal, tetapi berguna. Satu, kenapa DPR atau yang namanya legislatif di mana-mana di dunia, kenapa jumlah kursinya begitu sedikit? Kenapa jumlahnya bukan 5.000 kursi untuk legislatif? Secara teknis, kita bisa gabungkan 5.000 orang itu karena kita punya teknologinya. Makin kecil DPR-nya, makin sedikit kursinya, kursinya menjadi mahal, dan kalau menjadi mahal, itu berarti bahwa oligark bisa masuk dan berpengaruh. Jadi, makin banyak kursinya, jumlah orang yang diwakili oleh setiap anggota DPR juga menurun, dan harganya untuk menjadi anggota DPR juga menurun. Itu berarti bahwa kapasitas oligark untuk menentukan siapa yang menang menurun, karena jauh lebih murah untuk menjadi anggota DPR, dan sangat sulit untuk oligark untuk gabungkan 2.000 sampai 5.000 anggota DPR. Sangat sulit. Jadi ini perubahan institusi yang mewakili kita yang sangat-sangat besar dan tidak pernah dibayangkan. Tapi sebenarnya kita secara teknologi bisa. So why not? Big legislative institutions. Jalan bersama. Dan ada interaksi bersama. Jadi, belum tentu kalau demokrasi naik, oligarki akan menurun. Sebenarnya kita harus paham bahwa demokrasi dan oligarki itu dua sistem yang berbeda dan basis kekuasaannya juga berbeda. Konsentrasi uang adalah basis dari oligarki. Dan sistem demokrasi basisnya hukum dan kampanye dan kebebasan untuk bersuara dengan kesetaraan yang tinggi. Dua sistem ini jalan bersama. Dan yang sering terjadi di negara seperti Indonesia dan seperti Amerika Serikat adalah oligark punya peranan yang sangat tinggi dalam menentukan what is the agenda dan siapa bisa dipilih. Lalu rakyat baru masuk sesudah figur sudah menjadi sedikit dan sudah didukung oleh oligark, lalu baru masyarakat bisa memilih. Jadi dengan kata singkat, oligarchs shape the choices, and then the rakyat baru get to choose. Itu kenyataan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. Mungkin sampai di situ saja dulu, dan kembali ke Pak Febri. Terima kasih. Kita semua alami. Tapi saya terus terang tidak pesimis. Dalam arti ada caranya untuk mengurangi efek dan pengaruh dan kapasitas oligark di sistem politik. Jadi tidak semua sistem politik demokratis yang terekspos to oligarchic power dengan cara yang sama. Contohnya yang sederhana saja. Campaign financing itu bisa jauh lebih transparan. Atau semua campaign financing bisa dibayar oleh publik, tidak dibayar oleh swasta. Jadi pindah campaign financing dari individu ke publik. Itu hanya satu cara. Dan juga sistem hukum kalau lebih kuat membuat
membuat oligark sangat hati-hati. Dan ini salah satu fungsi KPK sebenarnya. Saya rasa oligark jauh lebih takut dan mitranya dalam transaksi bagi-bagi itu juga sangat takut kalau ada institusi seperti KPK. Jadi menciptakan KPK ada efek yang positif. Apakah itu selesai semua? Tidak. Tetapi itu kemajuan yang besar sekali. Dan apa tandanya bahwa ini kemajuan? Wah, ternyata yang ditangkap melawan. Dan mereka coba membuat KPK lebih lemah. Itu tanda bahwa KPK sangat efektif. Kalau KPK tidak efektif, tidak akan dilawan. Jadi KPK hanya satu institusi yang menjadi contoh. Saya rasa ada banyak hal kalau kita semua work together, think together, yang bisa dipakai untuk paling tidak sangat menurunkan efek transaksi bagi-bagi dan korupsi di antara para oligark dan pemerintahan. Dan saya kira ini tujuan yang sangat baik. Tadi juga ditanya, apakah sebaiknya lawan oligark dengan oligark? Saya rasa solusi itu kurang keren dan ada efek, tapi efeknya tidak maju. Sama dengan main bola di tengah lapangan, bolanya tidak maju dan tidak mundur. Hanya bolak-balik di tengah saja. Jadi coba kita majukan bolanya sampai ke gol daripada berputar di tempat. Saya kira di belakang pertanyaan itu adalah konsep bahwa kalau uang adalah kekuatan, sebaiknya kita lawan kekuatan tersebut dengan uang juga, supaya akhirnya menang. Saya paham itu, tetapi coba kita gabungkan uang dengan cara yang non-oligarkis. Saya akan pakai contoh, dan saya tahu ini terlalu panjang, ini kalimat terakhir. Di Amerika Serikat, kita punya calon presiden yang namanya Bernie Sanders. Dan Bernie Sanders kumpulkan semua uang untuk kampanye hanya dari uang kecil dari masyarakat langsung. Sebenarnya cara untuk membiayai kampanye ini masih belum berkembang sepenuhnya di Indonesia. Jadi sebenarnya yang mendanai kampanye di Indonesia hampir 100% oligark. Tidak 100%, tapi mendekati 100%. Jadi kita bisa, bukan oligark yang lawan oligark, tapi masyarakat yang punya uang kecil tapi jumlah besar bisa melawan the power of oligarchic money. Jadi jangan terlalu pesimis. Memperhatikan interest dia sendiri dan tidak melihat interest masyarakat yang luas. Jadi kita harus ingat bahwa variasi di para oligark juga cukup luas. Tetapi semua sangat memperhatikan mengamankan kekayaannya sendiri sebagai prioritas. Cukup banyak yang punya sikap seperti itu. Mengenai pertanyaan tadi, oligark atau orang bisnis terjun langsung di dunia politik kan, artinya menjadi figur politik. Kalau saya paham pertanyaannya. Sebenarnya dulu kalau kita bicara 50 tahun yang lalu, jarang ada oligark yang langsung menjadi kandidat yang berkampanye dan coba menang. Dan itu sebenarnya karena oligark itu takut terekspos. Mereka lebih suka di belakang layar, tapi menentukan apa yang akan terjadi, siapa yang akan naik, siapa yang tidak akan naik. Kita lihat zaman ini sekarang, jauh lebih banyak oligark berani langsung menjadi calon. Nah, apakah ini baik atau tidak? Di satu sisi, mungkin ini baik karena lebih transparan. Kalau dunia ini dikuasai oleh oligark, lebih baik kita lihat mukanya langsung. Dan mereka duduk di DPR, di kursi presiden, dan seterusnya. Itu lebih jujur. Tetapi saya rasa
belum tentu 100% baik. Karena mereka, orang yang super kaya itu sebenarnya sulit sekali memahami situasi masyarakat biasa. Kita sering melihat ini. Jadi saya rasa kalau kita akan punya demokrasi yang benar-benar baik, kita perlu orang dari background yang berbeda-beda. Dan salah satu alasan orang bilang baik kalau ada oligark di pemerintahan, mereka tidak gampang dibayar, tidak gampang dibeli, mereka sudah kaya. Jadi tidak akan terima apa-apa. Tapi itu belum tentu berarti bahwa tanpa dibayar apa-apa, mereka akan membuat kebijakan dan policy yang baik untuk masyarakat pada keseluruhannya. Jadi saya khawatir bahwa seorang oligark tidak tergantung kepada masyarakat untuk posisinya, tapi dia bisa bayar dan membeli posisinya dan partainya sendiri. Saya khawatir tentang hubungan itu dalam demokrasi yang sehat. Untuk narasumber yang sampaikan analisis yang saya anggap sangat bagus. Mungkin saya mulai dengan soal journalism and that profession ya. Satu, semua media di Indonesia dan bahkan media di Amerika Serikat dimiliki oleh segelintir orang. Hanya beberapa tangan, mungkin 10 orang memiliki lebih dari 85% dari semua media cetak, TV, radio, dan bahkan social media platforms. Nah, itu berarti bahwa timbul pertanyaan, apakah dengan media dimiliki oleh oligark, apakah ada potensi media bisa menjadi suara yang berani serang sistem oligarki yang juga sistem korupsi? Apakah bisa tanpa kehilangan posisinya, tanpa kehilangan, dan menjadi jurnalis, apalagi di TV, posisi yang cukup enak. Jadi orang tidak mau beresiko. Jadi bagaimana caranya supaya oligarki di media bisa challenged? Saya kira ini sangat penting. Tapi salah satunya yang kita selalu lihat setiap ada pemilu, sepertinya yang menjadi TV announcers di media yang berbeda menjadi boneka politik saja. Kalau mereka siarkan berita tentang pemilu, figur, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya nonton channel si A, dan dia figur politik dan ada hubungan dengan partai tertentu, tidak mungkin yang sampaikan berita di TV station itu akan bicara sama sekali tentang partai atau figur atau kelompok yang di belakang media itu. Nah, itu berarti bahwa di dalam professionalism jurnalis sendiri, jangan orang yang mau menjadi boneka diangkat sebagai selebriti. Dia harus benar-benar tegas dan profesional sebagai jurnalis dan berani bicara tentang siapapun dan fakta apapun. Ini penting. Tapi kalau medianya dimiliki oleh beberapa orang saja, ini sangat mustahil. Jadi mungkin perlu policy dari DPR bahwa media tidak boleh menjadi konglomerasi yang dimiliki oleh hanya beberapa orang. Tapi harus di break up atau harus dimiliki secara publik. Jadi ada IPO dan dimiliki di Bursa Efek. Tidak dimiliki oleh satu orang. Contoh saja. Yang kedua yang disebut oleh Mbak Najwa, sangat penting harus ada investigative reporting. Dan investigative reporting membutuhkan waktu yang lama dan dana yang besar.
waktu itu dari mana dan dana itu dari mana? Ini pertanyaan yang sangat penting kalau mau break up hubungan di antara uang dan distorsi dan korupsi. Satu komentar untuk Mas Zainal. Tadi Mas Zainal bicara tentang lembaga perwakilan, ya, dan dia gambarkan bahwa konstelasi lembaga perwakilan yang berbeda membawa dampak yang berbeda juga dalam hubungan korupsi dan oligarki dan lain sebagainya. Kita semua mengakui bahwa uang bisa membeli hasil politik dan hasil di pemerintahan. Nah, itu berarti bahwa kalau kita mau bicara tentang perubahan di perwakilan, kita harus sangat-sangat terfokus dan bertanya, caranya yang pegang uang, yang punya uang banyak, bisa mendistorsikan politik, bagaimana sebenarnya, dan perubahan kelembagaan harus langsung to the point. Saya kasih 2 contoh yang sangat bisa dikatakan radikal, tetapi berguna. 1, kenapa DPR atau yang namanya legislatif di mana-mana di dunia, kenapa jumlah kursinya begitu sedikit? Kenapa jumlahnya bukan 5.000 kursi untuk legislatif? Secara teknis, kita bisa gabungkan 5.000 orang itu. Karena kita punya teknologinya. Makin kecil DPR-nya, makin sedikit kursinya menjadi mahal. Dan kalau menjadi mahal, itu berarti bahwa oligark bisa masuk dan berpengaruh. Jadi, makin banyak kursinya, jumlah orang yang diwakili oleh setiap anggota DPR juga menurun dan harganya untuk menjadi anggota DPR juga menurun. Itu berarti bahwa kapasitas oligark untuk menentukan siapa yang menang menurun karena jauh lebih murah untuk menjadi anggota DPR dan sangat sulit untuk oligark untuk gabungkan 2.000 sampai 5.000 anggota DPR. Sangat sulit. Jadi ini perubahan institusi yang mewakili kita yang sangat-sangat besar dan tidak pernah dibayangkan. Tapi sebenarnya kita secara teknologi bisa. So why not? Big legislative institutions. Perubahan yang kedua, dan ini bukan dari saya, ini dari Profesor John McCormick di University of Chicago. Dia pernah menulis buku namanya Machiavellian Democracy. Dan dia katakan sesuatu yang sangat dahsyat. Dia katakan begini, setiap kali kita membuat lembaga legislatif yang seharusnya mewakili rakyat lewat pemilu, langsung kita buka pintu untuk oligarki masuk dan menentukan siapa yang bisa menjadi calon, dan hasilnya akan mewakili oligark, tidak mewakili rakyat. Padahal rakyat yang bersuara. Tetapi rakyat tidak menentukan who are the members who can be chosen. Jadi dia ada suggestion yang luar biasa. Dia katakan, kalau DPR, DPD, dan MPR akan selalu mewakili yang kaya, harus ada lembaga yang khusus yang hanya bisa mewakili yang miskin. Artinya, anggota lembaga itu hanya bisa dipilih dari orang yang tidak kaya dan dengan cara yang tidak pakai pemilu, pakai loteri. Pakai loteri. Jadi ada misalnya 500 kursi. Dan 500 kursi itu dengan loteri akan langsung mewakili perempuan, akan menjadi 50%. Akan mewakili orang dari seluruh daerah, karena ini pakai loteri. Dan ada hanya satu persyaratan. Yang boleh dipilih untuk mewakili orang kaum perpunya
hanya bisa dari kaum tak berpunya. Jadi kita punya lembaga yang mewakili yang kaya. Harus ada lembaga yang mewakili yang tidak kaya. Nah, ini semua jauh di luar konsep yang biasa. Tetapi kalau kita mau benar-benar mewakili rakyat, tidak hanya mewakili mereka dari mereka bersuara dengan intervensi oligark, tetapi mewakili mereka langsung dengan loteri. Itu juga perwakilan. Dan saya yakin suatu lembaga yang diisi oleh orang biasa akan punya pandangan yang berbeda dengan orang yang diisi oleh hasil demokrasi oligarkis. Ya, itu saja.